Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Cahya Nabila dengan NPM 2451051007, Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility. Untuk materi yang pertama ada Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG, yaitu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. GCG dianggap sebagai elemen yang krusial dan penting sebagai kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Menurut Danang Febrianto, GCG adalah pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberi nilai tambah kepada pemegang saham dalam jangka panjang. Selanjutnya ada manfaat GCG. Yang pertama ada memberikan lindungan pada pemangku kepentingan. Yang kedua ada mitigasi resiko bisnis jangka panjang. Yang ketiga ada meningkatkan kredibilitas perusahaan. Yang keempat ada meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pengguna sumber daya perusahaan. Yang kelima ada meningkatkan kepercayaan investor. Selanjutnya ada materi mengenai Corporate Social Responsibility. Menurut Wijaja dan Yeremia, CSR adalah bentuk kerjasama antara perusahaan tidak hanya PT dengan segala hal stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha perusahaan tersebut. Selanjutnya ada CSR menurut hukum. Menurut peraturan perundang-undangan, CSR dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen PT yang berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan juga menurut hukum, perusahaan yang dibebankan untuk menjalankan CSR adalah PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Jika tidak dilaksanakan, maka PT akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya ada mengenai pentingnya CSR yang ditulis oleh Frank pada jurnalnya, yaitu Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinational and Social Challenge, yang berisi untuk memenuhi regulasi, hukum, dan aturan. Yang kedua, sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapat gambaran perusahaan yang positif. Yang ketiga, bagian dari strategi bisnis perusahaan. Yang keempat, untuk memperoleh izin pengoperasian dari masyarakat setempat. Yang kelima, bagian dari manajemen resiko perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial. Dan untuk materi yang terakhir yaitu jenis-jenis CSR. Yang pertama ada community relation, yaitu menyangkut pengembangan kesalahpahaman antara masyarakat dan perusahaan. Yang kedua ada community service, yaitu mengedepankan pelayanan kemasyarakatan di sekitar perusahaan seperti mendirikan sektor kesehatan atau pendidikan. Yang ketiga ada community empowering, yaitu memberi akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diberdayakan agar dapat meningkatkan kapasitas dirinya. Sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.